Memang bener ya, cinta ini bisa bikin siapa aja ini buta gitu kan, buta gitu kan ya, tidak menggunakan logika. Karena apa? Karena terbukti seorang putri dari konglomerat di Malaysia ini rela meninggalkan segala fasilitas kekayaan dan keluarganya demi menikah dengan pria yang dicintainya. Wah, 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 ini beneran real gitu ya, terjadi di kehidupan nyata gitu ya. Langsung aja kita akan coba reaction gimana rangkuman ceritanya dari faktual.id dan faktual.media gitu ya. Cinta tak direstui, putri konglomerat Malaysia ini rela lepaskan warisan 4 triliun demi sang kekasih. 4 triliun, wow, buat saya aja bisa nggak sih gitu. Kita coba ini. Angelin Ko gitu memiliki kehidupan yang sempurna. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang begitu disegani di Malaysia, sedangkan ibunya adalah mantan Miss Malaysia gitu. Bertolak belakang dari itu, Angelin justru jatuh cinta dengan pria biasa bernama Jedidah. Mereka bertemu saat sama-sama menempuh pendidikan di Oxford University gitu ya. Ketika sang ayah menentang hubungan mereka, Angelin dihadapkan pada dua pilihan sulit, kehilangan cinta atau kehilangan keluarga gitu ya. Dan seperti kata pepatah, cinta itu buta, Angelin memilih kekasihnya. Keduanya pun akhirnya menikah secara sederhana tanpa kehadiran satupun keluarga dari Angelin gitu ya. Punya banyak uang itu memang anugerah, tapi uang juga bisa menghancurkan segalanya. Lebih baik saya kehilangan semua itu daripada kehilangan kebahagiaan, kata Angelin Ko gitu ya. Nah itu tadi ya cerita dari negeri jiran Malaysia. Wah gitu ya, luar biasa gitu. Dia merelakan warisan 4 triliun gitu ya, demi cinta sejatinya, demi pria yang dianggap yang dia sebut cinta sejati gitu ya. Mungkin alasan akhirnya dia memilih untuk meninggalkan keluarganya gini, mungkin ada orang yang mungkin dari kecil, mungkin bagi orang yang gini ya, yang lahir di ekonomi kurang gitu kan, kayak berpikir bahwa kekayaan itu adalah segalanya gitu. Kekayaan itu menjadi sumber kebahagiaan misalnya kayak gitu. Tapi bagi orang yang mungkin lahir emang sudah kaya dari lahir gitu, apalagi ini konglo kelasnya gitu. Nah dia melihat bahwa ternyata ketika hidup berkelimangan harta itu juga nggak seindah yang ada di bayangan orang lain juga misalnya kan kayak gitu kan. Jadi kayak mungkin karena dia udah terbiasa dengan hidup mewah dan lain sebagainya, dia ngerasa dia emang nggak bahagia di situ, istilahnya kan kayak gitu ya. Sama ketika yang lahir di keluarga miskin misalnya kayak gitu ya, dia ngerasa bahwa kondisi ekonomi seperti ini tidak membuatnya bahagia, mungkin seperti itu. Akhirnya membuat dia berani memutuskan meninggalkan atau membuang gitu ya warisan 40 triliun itu gitu. Kita langsung baca komentar netizen, ini bakal seperti apa gitu ya. Kalau di posisi seperti ini, beliau milih bakalan, kalau kita di posisi ini keluarga atau warisan, ini kalau dari netizen Indonesia memilih apa ya gitu ya. Coba kalau gue milih ini, wow ternyata kalau ini terjadi di Indonesia nih banyak netizen yang memilih keluarga dan warisan gitu ya. 85% gitu ya. Keluarga wanita pasti akhirnya nanti nyesal karena sang lelaki ternyata hanya menyamar untuk menguji kesetiaan wanita, padahal sebenarnya ia adalah seorang miliarder di puluhan perusahaan asing. Waduh, udah kayak drama Cina gitu ya. Ia kirain nikah sama karyawan gaji UMR gitu ya. Dia bilang gitu karena udah ada tabungan lebih dari 4 triliun gitu ya. Ternyata si pria adalah putra mahkota keluarga Zhang yang sedang menyamar untuk mencari cinta sejati. Ya, di Oxford mah udah lumayan gitu ya. Sama-sama Oxford cuma beda 4T gitu ya. Kukira nikah sama pengangguran tidak sekolah gitu. Kalau cinta tak direstui. Kekasih dari kalangan orang biasa tapi sekolah di Oxford University, masa depan terang sih kayaknya gitu ya. Kalau nyari yang sepadan ya sulit. Kalau di Oxford masuk lebih dari biasa gitu kan. CEO yang sedang menyamar dari grup Laguna gitu. Spill dukunnya King gitu ya. Tapi gitu ya, terus kehidupan abis nikahnya gimana, harus komplit. Kalau ngomong kebahagiaan nggak bisa dilihat sampai pernikahan aja gitu ya. Memang butuh pengorbanan, perjuangkan cintamu gitu. Yang vote atas realistis, yang vote bawah idealis gitu. Yang tadi ya ada vote itu. Menurut gue sih mungkin di keluarga mbaknya kurang kasih sayang meski banyak harta, sedangkan pasangannya memberikan banyak cinta dan perhatian. Jadi ya dia lebih memilih yang mencintai dia daripada hartanya. Mungkin untuk orang-orang yang nggak tajir akan berpikir punya harta akan lebih penting dari cinta, tapi untuk orang yang lahir dengan harta banyak tapi tidak dicintai akan lebih memilih cinta. Jadi tergantung dari pengalaman hidup apa yang dijalani. Nah ini bener kan? Tadi gue sempat ngomong.
Kayak lo kisahnya, waduh. Terkadang orang tua bisa menyesal, begitu juga sebaliknya anak pun bisa menyesal. Oxford University selain cerdas memiliki keunggulan akademik yang luar biasa karena proses seleksinya sangat kompetitif. Dia tahu cepat dapat kerja, tapi aku sih kalau dihadapkan sama dua pilihan itu, aku lebih memilih keluarga. Aku disuruh mami melepaskan profesi atlet yang akan bertanding PON 2024 aja nurut, padahal bonus PON ratusan juta di depan mata melayang demi berkarir sesuai dengan akademiku, apalagi urusan pernikahan gitu. Uang tidak menjamin kebahagiaan, apalagi nggak ada uang gitu. Waduh. Saya pernah dinasihati seseorang, jangan kau tinggalkan 5 cinta yang kau anggap hari ini kurang sempurna hanya karena satu cinta yang kau anggap hari ini membuatmu bahagia. Balik ke topik ini, kalau saya bukan karena warisan, toh takut kehilangan cinta dari keluarga. Apakah ini masalah, waduh, Black Mamba gitu. Dan sang lelaki ternyata anak keturunan pertama CEO grup yang sedang diasingkan gitu kan. Aduh, bisa sekolah Oxford sudah bukan orang biasa tapi ya emang kalau benar-benar ya sudah, asal jangan mukono gitu ya. Lagi nyamar itu aslinya mah CEO gitu ya. Sayangnya kalau di Indonesia yang tampak miskin itu aslinya miskin beneran. Kalau di negara orang lain mah hanya nyamar gitu kan ya. Itu tadi ya komentar-komentar netizen gitu ya. Banyak komentar yang bilang gitu. Kalau udah masuk ke Oxford gitu pasti bukan orang sembarangan ya. Mungkin secara ini bukan orang yang kaya banget kan, ini si cewek ini kan udah konglo ya, bukan orang kaya tapi konglo ya. Mungkin cowoknya ini sebenarnya juga orang kaya tapi nggak yang sampai konglo gitu. Mungkin ya kalau untuk menghidupi keluarganya gitu kan ya it's okay. Apalagi tadi ada yang bilang lulusan Oxford itu jaminan lulus dapat pekerjaan cepat gitu ya, dan ini karir stabil itu kan kayak ada jaminan gitu. Nah kalau menurut positive people gimana tadi, pilih mana gitu, harta dan warisan, keluarga dan warisan atau cinta gitu? Tulis di kolom komentar pendapatnya. Jangan lupa subscribe.